Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Pemirsa yang dirahmati Allah, para YouTuber dan para saudara-saudara saya, para pecinta kopi, para pecinta pegandringan yang mencari berkah hikmah di malam hari ini. Untuk season pada malam hari ini, para pemirsa, ini kami akan tayangkan materi yang sangat luar biasa sekali, yang dimana materi peninggalan para leluhur kita yang akan disampaikan oleh ahli spiritual kita. Kebetulan beliau adalah Ki Ageng Aryo Bumi, salah satu ketua paranormal Nusantara, dan Ki Satrio Panigit. Ya, ikuti giat kami. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Sanggar Cipta Alam. Mari ikuti bincang-bincang yang penuh berkah dan manfaat ini hanya di channel Sanggar Cipta Alam. Mambu kopi. Pesanggrahan Keramat, wilayah Jogodalu, Mejeng. Monggo Ki Ageng, mungkin ada yang perlu disampaikan. Sugeng Dalu Ki Ageng. Alhamdulillah, Sugeng Dalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan saudaraku semua di sana, di saat-saat seperti ini memang satu kondisi yang sangat memprihatinkan sekali. Kenapa? Wabah pagebluk, kalau kita dari sisi spiritual, ini adalah pagebluk, Iya. ya, pagebluk corona. Nah, ini. Dan pada malam hari ini sedikit saya berbagi, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Amin. Untuk saudara-saudara kita yang di luar sana, supaya tidak sampai terkena pagebluk corona ini di dalam keluarganya. Ini jadi, dan ini sudah kita buktikan dari berbagai sudah kita buktikan dan kita uji coba, termasuk banyak dari tamu-tamu kita atau pasien kita yang mereka mencoba, dan alhamdulillah sampai saat ini juga mereka sehat-sehat saja, tidak sampai terkena pagebluk corona gitu. Ini ada secara spiritual penangkalnya, Gus. Penangkalnya ini dulu tinggalan dari leluhur kita, yaitu satu cara yang sebetulnya sangat mudah sekali. Jadi leluhur kita dulu, memang kita leluhur kita dulu itu memang orang-orang spiritual, Gus. Jadi orang-orang spiritual. Jadi ini yang saya pegang, atau bahasanya kita jadikan penangkal. Nah, termasuk dalam hal ini adalah pagebluk dan juga balak-balak yang lain atau musibah-musibah yang lain dan gangguan yang lain. Terutama di sini adalah pagebluk yang saat ini adalah pagebluk corona. Ini kalau dari kita mengkaji dari sisi spiritual. Termasuk salah satu kemarin ya Gus ya, termasuk salah satu di Fatihai Corona materi yang kemarin, dan ini jurus itunya ya Gus ya. Ya, ini penangkalnya, ini untuk memang memagari lah. Jadi satu rumah atau satu keluarga ini kalau sudah dipagari ini, insya Allah tidak sampai terkena corona. Nanti energinya, energi gaibnya ini tidak sampai masuk. Jadi tidak sampai masuk insya Allah, dan nanti kita tunjukkan biar ada manfaatnya. Barangkali saudara kita di sana bisa mencoba sendiri, Gus. Dan ini sudah kita coba di beberapa ketepatan saudara kita, tamu-tamu kita. Ini kita berbicara seperti ini, alhamdulillah sekeluarganya juga tidak terkena, Gus. Amin. Alhamdulillah. Ini sangat penting sekali untuk disampaikan ke publik. Kalau kita berbagi pengetahuan, berbagi sedekah tentang rahasia seperti ini, ya Allah nanti akan membalas
apa yang jenengan akan sampaikan, Gus? Lanjut, Gus. Kira ya berbagi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita, karena kapasitas kita di sini adalah praktisi spiritualis. Iya. Jadi kita juga memberikan yang kita mampu dan yang kita ketahui. Betul. Nah itu. Jadi pemirsa dan saudara saya di luar sana untuk menangkal pagebluk ini atau wabah corona ini sebetulnya tidak terlalu sulit, Gus. Ini kita ada peninggalan dari leluhur dulu. Iya. Nah, ini bisa dipraktekkan kita semua, termasuk saudara-saudara kita. Nah, cukup kita itu mengambil semacam, kalau orang Jawa bilang ini trembesi. Terbesi. Nah ini tembesi nih. Ini tembesi. Tembesi atau bahasanya itu ada yang bilang tahi besi. Tahi besi. Nah, tahi besi Sangka ini Septa Alam. Berarti biasanya mudah ditemukan dicari, sangat mudah, ya? mudah sekali. Cuma ini ditemukan biasanya itu di pandai-pandai, Gus. Pandai-pandai Orang besi, membuat tidak ada, Gus, di tukang las. Ini pandai besi yang menggunakan tradisional itu kan, yang membuat Harganya pakai arang, pakai arang gini, ya? itu. Nah, ini biasanya banyak, yaitu kalau di daerah sini, tempatnya di daerah saya banyak memang. Iya, Di sini daerah banyak saya empu sini, ya? Metatu ini Iya, banyak pusatnya pembuat empu. seperti pacul, Iya. kemudian arit, bahasanya itu sabit, kemudian pisau, kemudian alat-alat pertanian. Ini memang banyak di situ. Jadi namanya kalau di sini pandai besi. Ini pandai besi. Jadi ini yang kita butuhkan. Ini cuma pandai besi ini. Nah, pandai besi ini, ini sebagai sarana untuk menangkal pagebluk atau wabah corona ini tidak sampai masuk ke dalam rumah kita, energinya atau gaib, energi negatifnya tidak sampai masuk, Gus. Ini kita tangkal dengan ini. Nah ini caranya mudah kok. Ambil kira-kira tembesi atau tahi besi ini secukupnya, ya kira-kira secukupnya seginilah. Ini kemudian kita carikan sebuah minyak misik, Gus, ya. Ini minyak misik. Nah ini kita tuangkan. Nah ini contoh saja biar saudara kita di sana bisa mempraktekkan sendiri di rumah. Kemudian kita carikan kain putih, Gus. Ini kain putih, ya secukupnya kita taruh sini seperti ini. Nah kemudian kita bungkus, Gus. Kita bungkus ya. Kita bungkus seperti ini. Nah ini intinya kita bungkus ya. Kemudian kita tali juga. Nah ambil benang atau tali apapun bisa, ini kita tali seperti ini. Itu metodenya talinya bebas? Bebas, enggak apa-apa, bebas. Tali pati atau tali wangsul, Gus? Enggak, langsung saja ini kita tali. Jadi nanti hasilnya, nah ini kita bikin. Nah seperti akhirnya seperti ini. Iya. Nah seperti ini ya. Ini. Jadi setelah sudah berbentuk seperti ini, baru kita bahasanya kita riadoi. Nah, kita riadoi. Artinya kita bikin 4 karena pojok rumah ini adalah 4. Jadi kan 4 ya. Ilmiah. Nah ini ya. Nah ini setiap apa itu yang tembesi atau tahi besi yang sudah dibungkus seperti ini dan diberi minyak, kemudian kita melakukan sholat hajat mohon pada Allah, Gus. Setiap bungkusan satu tahi besi ini kita bacakan sholawat 100 kali. Sholawat 100 kali. Setelah dari 4 ini dibacakan satu persatunya ini sholawat 100 kali. Berarti kalau 4 ya 400 kali. Dan yang terpenting bagi kita yaitu hati kita mantap, hati kita yakin. Nah, karena apa? Ketika kita membaca sholawat, dalam hati kita menghadirkan Nur Muhammad. Luar biasa. Menghadirkan Nur Muhammad ini sekali. Dimasukkan ke dalam energi Nur Muhammad ini dimasukkan ke dalam bungkusan tahi besi ini. Ini, Gus. Karena apa? Nah, sholawat yang dibaca, sholawat yang bahasanya sholawat yang pertama diucapkan oleh Nur Muhammad. Nah, biar pemirsa di sana tahu, sebetulnya sangat mudah sekali. Sholawatnya hanya sholawat ala Muhammad, sholawat alaihi wasallam. Sholawat alaihi wasallam. Sholawat ala Muhammad sholawat alaihi wasallam. Itu saja. Luar biasa sekali. Jadi sholawat ala
sallallahu ala Muhammad. Iya. Oke para pemirsa, ya sebelum dilanjut ya dari sisi spiritual juga dan pengetahuan ya. Proses untuk peleburan ini di samping pembakarannya pakai arang kayu-kayu yang kualitas ya. Ini bisa lebur itu suhunya di atas 1000 Gus. Iya, memang itu. Dan otomatis dari inner beauty-nya itu Luar biasa. luar biasa. Itu memang logika juga Gus. nenek moyang kita Luar itu kan biasa. sudah digali, enggak sembarangan juga karena bahan pembuatannya ini empu termasuk kalau zaman Iya dahulu. ini bahan-bahan nyampu Nah, ini- bisa untuk buat villa atau pusaka Gus. Ini kami ulang Iya. biar saudara kita di sana biar paham. Iya. Sholawat yang dibaca, jadi paham ya ketika kita siapkan 4 biji seperti ini, 1, 2, 3, 4 ini kita sholat hajat, mohon pada Allah, kita bacakan setiap satu bungkusnya ini dengan satu sholawat sallallahu ala Muhammad. Iya Gus. Sallallahu ala Muhammad. Ini adalah sholawat yang pertama dibaca oleh Nur Muhammad kepada alam. Kemudian alam itu menjawab sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu. Jadi ketika sholawat itu dibacakan 100 kali dalam hati kita, dalam mohon kita kepada Allah adalah energi Nur Muhammad kita masukkan betul di dalam ini. Kenapa? Kalau ini sudah akhirnya memancar, energi Nur Muhammad ini memancar di titik-titik rumah kita. Nah, secara otomatis Pak Gebluk tidak akan berani. Karena apa? Nur Muhammad ini adalah merupakan inti dari penciptaan alam semesta ini. Dan semua harus tunduk di bawah Nur Muhammad, Gus. Berarti tidak hanya untuk corona Gus. Ya, untuk semua. Cuma kan dalam hal ini kita memang fokusnya ke situ ya. Fokus ke situ. Artinya apa sih? Ya termasuk segala bala. Tapi kita fokus di bala Pak Gebluk ini. Sini Pak Gebluk ini. Kalau bahasa spiritualnya Pak Gebluk. Kita juga hanya berapa banyak saudara kita yang terkena, tidak taunya sudah. Makanya ini sangat meresahkan sekali. Barangkali berbagi pengetahuan sedikit ini yang mungkin kita melakukannya ya juga tidak membutuhkan biaya. Tidak membutuhkan biaya, Gus. Tapi Tinggal kita itu sekedar insya Allah sharing, Gus. manfaat. Iya. Setelah mungkin ditanam Gus. Tidak ditanam ini. Ini digantung ya. Kita gantung di pojok-pojoknya. Di pojok-pojok, Ini ya? kita bisa kita paku kalau memang kayu dipaku di pojok-pojoknya. Kalau memang kok tembok ya kita kasih tali, kita taruh saja. Nah, ini. Pasnya mungkin habis dipasang besoknya pagi-pagi ada sodakona untuk anak-anak kecil malah lebih bagus. Ya, itu masalah itu Lengkap ya. itu mesti kalau sodako sih itu ya apa itu sudah ada tuntunannya, Gus. Iya. Kita ya memang juga sebagai penangkal bala. Iya. Tapi ini kita menyampaikan secara sisi spiritual dan spiritual. energinya tembesi yang sudah diasmai, sudah dialirkan Nur Muhammad ini, insya Allah akan sangat besar pengaruhnya. Dan ini bisa dibuktikan pemirsa. Silakan coba. Karena ini sudah kita coba berkali-kali kepada saudara-saudara kita, tamu-tamu kita di sana dan alhamdulillah Gus, yang sudah dipasang seperti ini satu keluarganya tidak ada yang terkena corona. Luar biasa. Jadi coba sajalah, wong tidak bayar saja kok. Iya. Nah, kita cuma ingin berbagi, barangkali ada manfaatnya. Luar biasa. Iya. Terima kasih Ki Ageng. Ini saya bersama Ki Satrio Paningit. Ya, Ki, mohon izin Ki. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Ki mohon petunjuk Ki. Mungkin ada jenengan dari sisi spiritual petunjuk alam terkait seperti ini, apa yang perlu disampaikan? Jenengan ada informasi dari leluhur seperti apa Ki? Mohon disampaikan ke publik Ki. Ya, Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin pas waktu saya habis sholat asar, Ya. nah setelah habis sholat asar, lalu saya coba untuk merenungkan diri, untuk melihat, kepingin melihat jenjang ke depan itu bagaimana akan terjadinya. Saya minta petunjuk sama Allah, dan akhirnya tiba-tiba datanglah Ibu Ratu Bilqis itu, atau
Ibu Kanjeng Ratu Kidul itu datang kepada saya Ya. dan menyampaikan suatu kata, yaitu waspodo, 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 sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Iya. Iya, iya, iya. Nah, setelah menyampaikan seperti itu, terus saya berpikiran, ini apa yang diwaspadai? Nah, apa mungkin ini tentang corona ini bisa untuk menjaga keseluruhannya, ya, Iya. mulut, terus menjaga tangan. Iya. Apa ada musibah di sisi lain apa yang lebih seperti itu. seru daripada corona ya? Iya. Nah, itu pikiran saya seperti itu. Terus akhirnya Ibu Kanjeng Kidul itu mengasih tanda tangannya itu gini, menggunung gini. Iya. Nah, itu apa ada petanda seperti gunung atau bencana alam atau seperti apa Ki? Nah, setelah saya amati juga, saya pahami, saya pelajari, mungkin ini ada suatu alam, yaitu gunung. Nah, itu bakal meletus. Kalau pemikiran saya seperti itu. Iya, iya. Kok Tapi ini petunjuk seperti itu nggak sampai diperdalam. Tingkat meletusnya itu sampai banyak korban atau seperti apa Ki? Nggak sempat tanya seperti itu. Itu Ki. Kalau masalah banyak korban itu banyak memang. Iya, Banyak korban. Dari berapa hari ini emang sudah banyak Iya, korban Ki? banyak korban. Nggih, Banyak nggih, korban nggih. sekali. Oke. Mungkin ada saran Ki terkait masalah tanda gunung itu, mungkin ada bagaimana untuk meredakan Ki? Terus kemudian untuk menyampaikan lagi Iya. itu harus selalu ingat kepada Sang Pencipta. Iya, iya. Nah, selalu ingat kepada Sang Pencipta, jangan menzolimi Sang Pencipta. Maksudnya Gitu, Allah Ta'ala itu tadi. Apa perlu Ki dari desa-desa ini, apalagi kan jenengan penjaga Gresik sama Lamongan Ki? Iya. Apa perlu disampaikan ke masyarakat Gresik dan Lamongan? Mungkin perlu ruat desa, mungkin sedekah bumi, mungkin perlu kan? Itu sangat perlu sekali. Iya. Memang itu diharuskan agar kita itu bisa selalu mendekat kepada leluhur kita, Betul. terus Setuju. mendekat juga kepada Allah. Intinya seperti itu. Betul. Iya, iya, iya. Jadi ayo kita sama-sama saling mengingatkan. Jadi seperti itu. Luar biasa sekali. Iya, dari Ki Ageng mungkin ada dilengkapi Ki terkait semuanya Ki. Terima kasih, ini sedikit menambahkan tadi setelah Iya. saya memberikan atau berbagi sedikit penangkalnya corona, silakan saudara kita dicoba di rumah. Siap. Dan kemarin yang sudah sempat saya sampaikan, jangan lupa di samping membaca sholawat juga corona ini di-Fatihah ya. Iya. Jadi karena corona ini juga makhluknya Allah dan ini juga amanah atau wejangan dari Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam, insya Allah seperti itu yang kita peroleh. Iya, betul. Jadi secara sisi spiritual, sekali lagi kita bicara spiritual, jadi tidak ada yang nggak mungkin dalam ilmu spiritual, karena jiwa, kemampuan spiritual itu tanpa Iya, batas, tanpa ruang, batas. jarak dan Waktu. Iya. Jadi kadang-kadang pemirsa di sana mungkin kok ngomongnya jelatur, sampai tidak usah heran, karena kita menggali dari sisi spiritual. Kalau kita sudah mampu mengaktifkan latiful jisim Iya, kita, betul. nah latiful jisim kita ini memang Allah memang sudah melengkapi kita sebagai khalifah di muka bumi ini, jadi Iya. kita bisa kemanapun kita. Jadi jasad halus kita inilah yang bisa masuk ke dimensi yang Dimensi. lain dan berkomunikasi dengan yang mungkin saudara kita dianggap belum nampak, artinya Iya. tidak masuk akal lah. Nah, tapi di dunia spiritual insya Allah tidak ada yang tidak Nggak masuk, masuk akal. akal. Nah, Iya. ini memang Semuanya masuk akal. disitulah Allah memang membekali kita ini Iya. sebagai khalifah dengan kecerdasan akal pikiran, Iya. kecerdasan spiritual atau kecerdasan jiwa, tergantung kita menggalinya. Nah, Iya. ketepatan saja saya di sini memang praktisi Iya. spiritualis, Gus. Iya, giat-giat kami tiap hari seperti itu ya. Dan bahkan ini tadi sempat Ki Satrio Paningit bercerita, saya kira kalau corona ini nanti
hilangnya lah hilangnya. Iya. Ya insya Allah dengan ditandainya adanya gunung meletus itu. Bisa jadi seperti itu. Karena apa? Secara ini sangat logika sekali, energinya nanti akan berbenturan. Kalau energi negatif dengan negatif, ini akan terjadi sebuah, ini hukum energi. Jadi negatif kali negatif ini akan terjadi positif. Insya Allah mungkin tidak ada sesuatu yang nggak membawa hikmah. Saya kira mungkin kalau menurut terawangan Kisah Paningit kan tidak lama lagi ada peristiwa gunung meletus gitu kan perkiraannya ya, Gunung Semeru ini. Tapi seandainya memang itu betul terjadi karena izin Allah, mungkin di situ juga akan banyak membawa manfaat, Gus. Iya. Ya, insya Allah dengan adanya seperti itu nanti energi corona atau wabah pagebluk corona ini akan tidak ada lagi. Ini secara ilmiah juga masuk ini. Iya. Nah, betul. Tidak ada sesuatu yang tidak selesai. Saya yakin Allah itu menguji manusia, menguji kita semua ini dalam batas kemampuan kita. Tidak akan mungkin bukan berarti mudarat, berarti manfaat kan gitu kan. Ini juga menguji kesabaran. Iya betul. Kesabaran, keikhlasan. Makanya harapan kami kepada saudara-saudara kita yang di luar sana dalam kondisi seperti ini, mari kita bersabar, kita ikhlas, kita taati apapun anjuran dari pemerintah. Ulil amri, artinya taat kepada pimpinan ini juga satu kewajiban. Jadi itu Gus ya. Betul. Jadi biar tidak kacau, kita tidak diprovokasi orang, tidak diprovokasi masyarakat yang. Poinnya pintar-pintar menyaring berita. Nah, inilah. Jangan asal berita hoak diterima nanti malah kacau. Jadi itu harapan saya tetap bersikap tenang, tapi jangan lupa berdoa dan sedikit saya berbagi ini silakan dicoba. Mudah, tidak biaya kok. Cuma kita butuh kain putih berapa sih sedikit, tembesi, kemudian minyak misik belilah adanya. Itu syarat aja, wewangian kok. Bacakan sholawat yang mantap. Ketika baca sholawat, hadirkan nurnya sholawat Nur Muhammad ini, energi Nur Muhammad ini kita betul-betul dengan keyakinan ini kita masukkan atau kita taruh di benda ini. Saya yakin kok Gus. Ini nanti banyak banget pengaruhnya. Percaya sekali. Nah, itu ini belum apa-apa aja energinya beda. Ya memang ini memang digali secara ilmiah juga sangat luar biasa sekali ini energi karena sudah pembakarannya itu di atas 1000. Pada zamannya Syekh Subakir juga menggunakan ini. Ini Gus. Iya. Enggak tahu lah kita memang untuk memagari tanah Jawa itu memang menggunakan ini. Itu Syekh Subakir itu gitu. Salah satunya gitu. Bahannya ya ini, benar itu. Itu harapan saya sedikit berbagi pengetahuan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mari kita doakan bersama-sama Gus supaya masyarakat kita diberi kekuatan iman, diberi kesabaran, mudah-mudahan corona ini juga segera berlalu. Terus terang saja saya sangat prihatin sekali, kadang-kadang hati saya ini menangis sendiri melihat kondisi seperti ini Gus. Jadi tapi mau apalagi kita memang sedang diuji sama Allah. Jadi mudah-mudahan yang terpenting yang disampaikan Ksatria Paningit tadi sebetulnya kan kita dulu juga diperintahkan untuk introspeksi diri Gus. Jadi mungkin terlalu banyak dosa-dosa kita selama ini. Terlalu banyak kemungkaran-kemungkaran yang intinya ini proses pemurnian jati diri nih yang dilakukan oleh kita semua. Nah ini. Jadi makanya perbanyak istighfar, sholawat, dan jangan lupa kirim Fatihah, difatihai kepada leluhur juga. Corona ini difatihai. Ini wasiat atau wejangan dari Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Ini betul. Jadi insya Allah kalau ini jenengan lakukan, insya Allah Allah akan menyelamatkan kita semua. Itu ya harapan saya. Mari kita sebelum kita akhiri Gus, mari kita sama-sama kita berdoa. Kita bacakan Fatihah untuk saudara-saudara kita yang di sana, untuk keluarga kita, untuk alam semesta ini Gus. Mari kita kirimi Fatihah, mudah-mudahan
musibah atau ujian dari Allah berupa pagebluk corona ini segera berlalu dari bumi Indonesia yang kita cintai ini. Amin, amin, amin. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat khususan Nabiullah Khidir Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila jami. Iya, Al-Fatihah. Khususan ila fis samawati wal ard. Yaumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, panjenengan angkat corona ya Allah. Amin, Ya ya Allah, panjenengan ampuni ya Allah, panjenengan ampuni sedaya dosa-dosa kula ya Allah. Amin. Dosa-dosa masyarakat kula ya Allah. Amin ya Allah, istajib Ya doa. Allah, panjenengan paring ya Allah. Ya Allah, Agisna ya Allah, agisna. ya Allah, Agisna ya Allah. panjenengan kasihan ya Allah. Amin ya Allah. Masyarakat kula ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, panjenengan paringi kekuatan iman ya Allah, kesabaran, keikhlasan Amin, ya ya Allah. Yaumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iya, jangan dulu ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah cukup ini? Ya. Sudah cukup? Ada mungkin ada tambahan lagi? Sudah cukup? Sudah. Oke, para pemirsa yang selalu dirahmati Allah, yang selalu dikasihi Allah, yang selalu mendapat bimbingan dan hidayah Allah pada malam hari ini, itulah bincang-bincang kami yang sangat luar biasa sekali, sehingga rasa dan sanubari kami tergetar, ya tergetar sekali. Semoga pada malam hari ini kita semuanya senantiasa mendapat restu dari alam, menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang bahagia, bangsa yang damai, bangsa yang membawa jati diri menuju Indonesia yang gemilang. Melalui channel Sanggar Cipta Alam, terima kasih sudah mengikuti giat kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu Rahayu.